Semuanya perkenalkan nama saya Nabil Karisatullah, NIM G002413 dan, kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari traktus respiratorius superior, kemudian anatomi core, dan anatomi dari traktus respiratorius inferior. Nah, yang pertama mengenai, traktus respiratorius superior. Nah, di traktus respiratorius, ini itu dia kan terbagi 2 tadi superior sama inferior. Nah yang, superior dia tuh terdiri dari organ-organ pernapasan yang terletak di luar, dari kavum toraks. Itu ada nasus, faring, sama laring. Nah, yang pertama ini adalah nasus. Nah, nasus itu kan hidung. Nah, dia kan merupakan bagian dari yang paling atas dari sistema respiratorius. Nah, nasus ini tuh terdiri dari nasus externus, terus ada cavum nasi dan beberapa sinus paranasalis di sekitarnya. Terus nasus externus itu terletak di bagian bawah anterior dan tampak dari luar. Nah, nasus nasus externus ini dia punya tiga os atau tiga tulang, itu ada os nasal, maksila, sama frontal. Nah, terus juga di sini tuh ada tulang rawan atau cartilago. Nah, cartilagonya itu ada cartilago processus lateralis, septinasi, cartilago alaris major, cartilago nes aleris minores, cartilago septinasi, terus yang mempertahankan si cavum nasi agar tetap terbuka gitu. Terus ada juga septum nasi. Nah, septum nasi ini itu kan dia dia tuh dinding di medial yang memisahkan si cavum nasi dextra dan sinistra. Nah, terus di sini tuh ada di septum nasi tuh ada cartilago septinasi, vomer, terus lamina perpendicularis os ethmoidale, terus ada spina nasalis os frontal, os nasal, crista nasalis os maxilla, sama si os palatinum. Ini kita lanjut ke bagian si cavum nasi. Nah, cavum nasi atau si kavitas nasi itu kan rongga hidung. Nah, merupakan suatu ruangan berbentuk baji yang memanjang dengan basis di inferior yang besar. Terus ada apexnya di superior yang sempit. Nah, pertama kita ke apertura atau pintunya dari si cavum nasi. Nah, apertura anterior itu ada nares. Nah, nares ini dia tuh menghubungkan si cavum nasi dengan bagian inferior nasus externus yang tadi sama lingkungan luar. Sedangkan si apertura posterior itu ada coanae yang membuka ke dalam si nasofaring. Terus cavum nasi itu ada 3 regio. Pertama ada vestibulum nasi yang dimana ruangan di bagian di dalam nares yang dibatasi oleh kulit dan terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Terus ada regio respiratoria. Nah, dia ini bagian terbesar dari si cavum nasi. Dia mempunyai banyak suplai neurovaskular, terus dia dibatasi oleh epitel respiratorium bersilia sama mucosel. Terus ada regio olfaktoria. Nah, regio olfaktoria ini kecil, dia terdapat di apexnya si cavum nasi. Terus dia dibatasi oleh epitel olfaktorium yang berisi reseptor olfaktorium. Nah, terus ada dinding lateral. Dinding lateral dari si cavum nasi ini, dia tuh memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat, yaitu ada concha nasalis superior, concha nasalis media, sama concha nasalis inferior. Terus concha nasalis ini membagi lagi nih menjadi cavum nasi menjadi 4 saluran udara. Itu ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Nah, ya, 4 saluran udara ini menjadi saluran-saluran dari si sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Nah, muara si sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral cavum nasi itu ada recessus sphenoidalis, itu terdapat muara dari si sinus sphenoidalis. Terus ada meatus nasi superior. Nah, dia itu terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kalau yang media itu ada bangunan bulla ethmoidalis, itu tuh dia berbentuk kubah. Terus muara dari si cellulae ethmoidalis media, terus ada hiatus semilunaris.
Nah, hiatus ini itu saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis itu muara dari si sinus maxillaris. Terus ada infundibulum ethmoidale. Itu tuh dia di ujung anterior hiatus semilunaris. Nah, sinus frontalis dan cellula ethmoidalis anterior itu dia bermuara di sini nih setelah melewati si ductus frontonasalis. Terus ada prosesus uncinnatus. Nah, dia tuh batas bawah dari si hiatus semilunaris tadi. Nah, terus ke meatus nasi inferior. Dia tuh terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis ini dia tuh mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Nah, si ductus ini itu berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Terus ada vaskularisasi, itu ada aliran darahnya berdasar dari si arteri karotis interna et externa, yaitu ada cabang arteri karotis eksterna, itu ada arteri sphenopalatina, arteri palatina major, arteri labialis superior, dan ramus lateralis. Nah, si cabang arteri karotis Ah, lateralis nasi. Terus ada cabang si arteri karotis interna. Itu ada arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Terus ada vena-vena di hidung itu mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan sama si arterianya. Terus ada inervasi nih. Inervasinya ini kalau sensori penciuman itu SFA itu mengandalkan si nervus olfactorius. Satu. Terus ada sensorik umum atau GSA. Nah, itu cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Ya, nervus ophthalmicus V1 itu ada nervus ethmoidalis anterior, posterior, terus ada nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris yang V2, terus otonom itu ada sekretomotorium glandulae mucosa di dalam kavitas nasi dan sinus paranasales itu ada nervus facialis 8 sama nervus maxillaris V2. Terus di bagian depan hidung itu kan ada vaskularisasi dari cabang-cabang arteri facialis. Nah, pada bagian depan septum nasi itu terdapat anastomosis nih. Itu ada anastomosis arteri labialis labialis superior, terus arteri palatina major, terus ada arteri sphenopalatina, arteri ethmoidalis anterior, dia membentuk si plexus yang cukup dekat sama permukaan yang disebut plexus Kieselbach ini. Nah, dia tuh yang merupakan tempat terjadinya, dia tuh paling di Kieselbach ini tuh paling sering terjadinya epiktasis atau si mimisan. Nah, terus kembali ke nervus olfactorius, ini nervus olfactorius 1 dia tersusun oleh si akson-akson reseptor olfaktorium dari epitel olfaktorium pada puncak kavum nasi atau regio olfaktoria. Nah, berkas-berkas akson ini dia tuh berjalan ke superior melalui lubang-lubang atau foramina pada lamina cerebrosa os ethmoidale untuk bersinaps dengan si neuron-neuron dalam bulbus olfaktorius. Nah, selanjutnya ke faring. Nah, faring ini kan merupakan saluran dari muscula membranosa dengan panjang sekitar 12-14 cm yang menghubungkan si kavitas nasi sama kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring itu dibagi menjadi 3 regio berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya, yaitu yang pertama ada nasofaring. Nah, nasofaring ini terletak di posterior. Nasofaring ini dia terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mol. Dia tuh setinggi VC1 sampai 2. Nah, fungsinya dia tuh untuk respirasi. Nah, nasofaring ini kan terletak di posterior kavum nasi. Nah, keduanya tuh dihubungkan oleh si koana tadi. Terus di sini di nasofaring ini ada opte. Nah, opte itu ostium pharyngeum tubae auditiva Auditivae Eustachii. Nah, ostium ini tuh merupakan pintu dari masuknya saluran tuba Eustachii ini yang menghubungkan si nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Terus ada tonsila faringea atau adenoid.
Nah, dia ini terletak, di membrana mukosa dinding posterior si nasofaring. Nah, terus pembesaran dari tonsila faringea ini dikenal sebagai hipertrofi dari adenoid, yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi si pertumbuhan wajah. Terus tonsila pharyngealis ini banyak terlihat di anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Terus ada torus tubarius. Nah, torus tubarius ini itu dia merupakan peninggian nih yang ini. Itu peninggian di sebelah posterior dan superior si optek. Terus ada torus levatorius. Nah, torus levatorius ini yang ini keduanya. Torus levatorius ini itu peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh si musculus levator veli palatini. Dan terus ada recessus pharyngeus. Nah, recessus pharyngeus ini terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atap si faring. Terus kita ke orofaring. Nah, orofaring itu yang ini bagian kanan. Oke. Orofaring ini terletak di posterior cavum oris. Dia setinggi VC2 sampai 3 terus fungsinya untuk proses pencernaan. Terus di sini ada isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris sama tonsilla palatina. Nah, kita lanjut lagi ke laringofaring. Laringofaring bagian bawah sini itu dia terletak di posterior laring setinggi VC3 sampai 5. Terus di sini ada fossa piriformis. Nah, dia tuh terletak di kanan dan kiri dari laringofaring ini. Nah, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan kan kalau benda tumpul itu akan tertampung di valikula nih, valikula epiglotika pada orofaring. Terus ada aditus laringis. Nah, dia itu merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak di dinding anterior laringofaring. Nah, terus ke arterinya. Nah, arterinya bagian atas itu berasal dari si arteri carotis externa. Itu ada arteri maxillaris, ini ramus pharyngeus, terus pharyngeus arteri palatina descendens, terus arteri facialis itu di ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Terus ada arteri pharyngea ascendens, eh arteri pharyngea ascendens, terus arteri lingualis. Yang bagian bawah itu berasal dari si truncus thyrocervicalis arteri supravia. Nah, di situ ada arteri tiroidea inferior menjadi rami pharyngeal tonsilla palatina yang mendapat suplai darah utama dari si ramus tonsillaris arteri facialis. Terus venanya itu plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta si vena jugularis interna di inferior. Nah, di sini ada inervasinya juga. Inervasinya itu ada sensorik sama motorik. Kalau sensorik itu berarti plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Kalau yang motorik itu plexus pharyngeus dari si nervus vagus. Terus ke laring. Nah, laring ini kan saluran pernafasan, terus dia juga sphincter, terus organ fonasi yang membentang dari lingua sampai ke trakea. Nah, laring ini merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Nah, saat istirahat, laring itu terletak setinggi VCH3, VC3 sampai VC6. Itu ada skeleton, di sini tuh ada, di laring ini ada skeleton laringis, jaringan lunak laringis, kavitas laring, sama muskuli laringis. Nah, yang digambar ini ada kartilago. Nah, di sini ada kartilago tiroidea. Nah, ini kartilago yang terbesar di laring nih. Nah, eh pada pria itu dia membentuk prominentia laringea atau Adam's apple. Itu sudutnya pada pria tuh di 90 derajat, terus lebih tajam daripada si sudut wanita. Kalau sudut wanita tuh sekitar 120 derajat. Terus ada cartilago cricoidea, itu bentuknya melingkar di inferior cartilago thyroidea. Terus ada cartilago epiglottis nih yang ini. Itu dia tuh bentuknya kayak daun, terus ada cartilago arytenoid arytenoidea, itu bentuknya kayak piramid, terus ada cartilago corniculata ada di ujung atau apexnya cartilago arytenoidea, makanya kenapa dinamakan corniculata. Terus ada cartilago cuneiforme, itu tidak ada perlekatan dengan cartilago lainnya. Terus yang terakhir ada cartilago
triticea. Terus yang bagian-bagian pentingnya ada cavitas laringis. Yang pertama ada plica vestibularis atau pita suara palsu, itu lipatan membran mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis. Dia membentang antara si cartilago thyroidea sampai si cartilago arytenoidea. Terus ada rima vestibuli. Itu celah yang terletak antara kedua plica vestibularis dexter et sinister. Terus ada plica vocalis atau pita suara asli kita. Terus itu lipatan yang meliputi si ligamentum vokal dan musculus vocalis dan berfungsi untuk mengontrol produksi suara. Terus ada rima glottidis. Nah, itu celah yang terletak antara kedua plica vocalis dexter et sinister. Terus ada ventriculus laringis, terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Nah, pada bagian anterior itu dia meluas dan membentuk suatu kantong buntu yang disebut saculus laringis yang terdapat banyak glandula mukosa untuk lubrikasi dari plica vocalis. Terus di laring juga kan tadi ada jaringan lunak laring. Nah, itu ada ligamenta et membrana extrinsic sama extrinsic, terus ada membrana thyroidea, kemudian ada ligamen hio hi, hyoepiglotticum, ligamenta cricotracheal, terus ada ligamenta ad membrana intrinsik, terus intrinsik ada membrana quadria angularis, membrana cricotiroidea sama dan conus elasticus. Ya. Terus ke anatomi core. Nah, anatomi core ini merupakan gambar dari bagian eh, ada atrium dan ventrikel kanan. Itu terus ada si vena cava superior dan inferior. Nah, pembuluh darah besar yang membawa darah yang kekurangan oksigen dari tubuh ke atrium kanan ke dexter. Terus ke atrium dexter. Nah, di atrium dexter ini ruangan atas kanan jantung yang menerima darah dari tubuh. Nah, isinya ada fossa ovalis yang bekas dari si lubang janin. Nah, kalau saat janin itu kan namanya foramen oval. Terus ada crista terminalis, itu batas otot dan bagian halus dari atrium. Ada tendotodaro, itu serat fibrosa yang membantu dari dalam sistem konduksi. Terus ada juga nih valvula tricuspidalis atau katup atrioventrikular kanan. Terus dia memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Terus ada di sini tuh terdiri dari tiga tiga kuspid ya atau daun katup itu ada anterior, septal sama posterior. Nah, terus ke ventriculus kanan, ke ventriculus dexter. Itu dia memompa darah ke paru-paru melalui truncus pulmonalis yang kelihatannya itu ada tampaknya tuh ada musculi papillaris, itu ada anterior, septal sama posterior. Itu otot yang menarik menarik si chorda tendinae. Nah, chorda tendinae itu adalah tali-tali serat yang menjaga si katup tetap tertutup. Terus ada trabecula carnae. Itu adalah otot-otot kasar di dinding ventrikel. Terus ada septum interatriale dan interventriculare. Terus dia memisahkan ruang atrium dan ventrikel kanan dan kiri. Kemudian ada bagian gambar yang merupakan bagian dari kiri jantung, itu ada atrium dan ventrikel sinister. Itu dia menerima darah yang kayak oksigen atau banyak oksigen dari paru-paru melalui empat vena pulmonalis, venae pulmonales. Nah, di sini itu tuh ada eh, valvula foramis ovalis, sisa-sisa dari si embriologis dari foramen ovale. Terus ada valvula bicuspid mitral. Nah, atau si katup atrioventricularis yang bagian sinister yang kiri. Terus dia terdiri dari dua kuspit, itu anterior sama posterior. Terus dia mengatur aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kanan. Terus eh, atrium kiri ke ventrikel kiri. Terus ada ventriculus sinister. Dia itu ruangan dengan dinding paling tebal yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui si aorta. Terus ada musculi papillaris anterior dan posterior. Tadi ada chorda tendinae, trabecula carnae. Terus ada ostium atrioventricularis sinistrum. Terus ada lubang antara atrium dan ventrikel kiri, tempat duduknya si katup mitral. Terus
Ini merupakan tampilan luar dari jantung dan strukturnya di mediastinum pembuluh darah besar. Di sini ada vena cava superior itu membawa darah dari tubuh bagian atas ke atrium kanan. Terus ada truncus pulmonalis itu membawa darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Terus ada arteri pulmonalis dexter dan sinister itu cabang dari truncus pulmonalis ke paru-paru kanan dan kiri. Terus ada venae pulmonalis itu dextra dan sinistra yang membawa darah dari paru-paru ke atrium. Nah, di sini tuh ada pars ascendens aorta. Itu yang membawa darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh kita. Terus di sini ada saraf-sarafnya, ada nervus vagus. Nah, nervus vagus, nervus vagus ya ini, nervus vagus itu nervus 10 saraf kranial yang penting untuk fungsi dari si parasimpatis. Terus ada nervus laryngeus recurrens itu cabang dari vagus yang melingkar di bawah aorta atau si arteri subclavia. Nah, terus struktur jantung kan atrium dexter sama ventriculus dexter eh, itu di bagian struktur jantung. Oh ya, terus di bagian ventriculus sinister itu tampak sebagian karena didominasi di sisi kiri. Terus ada apex cordis, ujung bawah jantung, bagian dari ventrikel kiri. Terus ada kelenjar getah beningnya itu ada mediastinalis anteriores dan phrenicis superiores itu bagian dari sistem imun terlibat dalam drainase limfatoraks. Nah, ini adalah skeleton cordis, fungsinya untuk tempat melekatnya si miokardium, yang artinya berarti sebagai kerangka dari core, tempat pelekatan kuspit nih, katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Dia terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranaceae septum interventriculare, interarteriale, dan atrioventriculare. Terus skeleton cordis juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel terjadi secara terpisah sehingga kontraksi ventrikel dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Terus ada fasciculus AV atau bundle of His yang melalui si annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan miokardium ventrikel. Terus annulus fibrosus itu ada 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventriculare, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Terus di bagian annulus atrioventricularis ya, terus ada annulus atrioventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis. Terus annulus atrioventricularis eh, ini itu yang sinister berada di sekitar valva mitralis. Terus annulus valva aortae yang cincin aorta berada di sekitar valva aorta. Terus annulus valva trunci pulmonalis itu cincin pulmoner eh, ini. Itu berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, terus ke trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara si annulus-annulus ini. Terus ada trigonum fibrosum dextrum. Itu di antara si annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventriculare dextra. Terus ada trigonum fibrosum sinistrum. Hmm, Ini yang sinistrum, ini yang dextrum. Nah, yang sinistrum itu di antara si annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventriculare sinistra. Terus ke vaskularisasi jantung itu ada arteri koroner yang bertanggung jawab menyuplai darah beroksigen ke seluruh bagian jantung. Terdapat dua arteri utama itu arteri eh, Coronaria dextra itu yang asalnya dari sinus aorticus kanan, terus dia mengikuti sulcus atrioventricularis kanan ke arah posterior. Terus ada cabang pentingnya itu ada ramus nodi atrioventricularis menuju nodus AV. Terus ada rami atrioventricularis dextri itu menyuplai atrium dan ventrikel kanan. Terus ada ramus interventricularis posterior dia terletak di sulcus interventricularis posterior. Terus menyuplai dinding posterior ventrikel kanan dan kiri serta septum interventricularis posterior. Terus ada ramus posterolaterales dexter itu menyuplai bagian bawah ventrikel kanan dan kiri.
Terus ada arteri coronaria sinistra. Nah, asalnya dari sinus aorticus. Cabang pentingnya ada ramus interventricularis anterior atau LAD. Nah, dia berjalan di sulcus interventricularis anterior yang menyuplai ventrikel kiri depan, terus bagian kanan, dan 2/3 anterior septum interventricularis. Terus ada ramus circumflexus nih yang Nah, itu dia berjalan di sulcus atrioventricularis kiri yang menyuplai dinding lateral ventrikel kiri dan atrium kiri. Terus ada rami interventricularis septalis, itu cabang dari LAD tadi ke septum interventricularis. Oke, terus ada sinus-sinus dari perikardium ini, ada transversus perikardii. Nah, perikardi ini itu ruangan antara aorta dan arteri pulmonalis di depan serta vena cava superior dan atrium di belakang. Nah, lokasi penting untuk isolasi pembuluh besar saat operasi jantung terbuka. Terus ada si sinus obliquus pericardii. Nah, sinus obliquus pericardii itu ruangan antara vena pulmonalis kanan dan kiri di belakang atrium kiri, digunakan sebagai orientasi bedah dan saat prosedur perikardial. Nah, yang ketiga ke tractus respiratorius inferior. Nah, ini yang pertama itu ada trakea. Trakea ini kan letaknya setinggi VC6 sampai VTH45. Terus pembagiannya itu ada trakea pars cervicalis, terus trakea pars thoracalis. Nah, yang penyusunnya itu ada cartilago trachealis, terus ada ligamentum annulare trachealis, musculotrachealis, sama jaringan pengikat elastis. Nah, bangunan pentingnya di sini tuh ada bifurcatio trachea terletak di sini. Itu percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra sinistra yang setinggi VT45 di sini. Terus ada, nah di dalam sini itu ada karina. Karina itu penonjolan pada si bifurcatio trakea tadi, fungsinya untuk reseptor batuk dan reseptor iritan. Terus ada vaskularisasi. Nah, vaskularisasinya itu ada arteri tiroidea inferior, terus ada drainase venanya itu vena laryngealis inferior, terus plexus tiroideus, terus ke vena laryngealis inferior. Sedangkan inervasinya itu ada simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis itu truncus simpatis, kalau parasimpatis itu nervus vagus dan si nervus laryngeus recurrens. Terus next. Hmm. Nah, ini bronkus. Nah, di sini kan ada zona konduksi yang fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan mengantarkan udara ke pulmo. Itu meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Kalau zona respi berarti kan fungsinya untuk pertukaran gas antara udara dan darah. Itu ada bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan si alveoli. Pertama kita ke bronkus primarius. Nah, itu dimulai dari bifurcatio tadi itu sampai hilum pulmonalis. Nah, terus ada bronkus primaris, dia tuh sepasang, yang dexter sama sinister. Terus yang dexternya dia tuh lebih pendek, lebar, dan tegak. Sedangkan yang sinisternya dia tuh justru lebih panjang nih. Lebih panjang, terus dia lebih eh, sempit, sama dia lebih datar. Terus ke bronkus secundus. Nah, yang Dexter itu ada 3 lobus setinggi VTH5. Nah, penamaannya itu ada bronkus secundus eparterialis sama bronkus secundus hyperparterialis. Sedangkan yang sinister itu ada 2 lobus. Itu di setinggi VTH6. Nama keduanya itu merupakan bronkus secundus hyperterialis. Sedangkan yang bronkus tertius itu ya yang bronkus tertius itu jumlah bronkus tertius bergantung sama si jumlah segmen dari eh sorry, eh, bronkus tertius itu jumlah bronkus bergantung pada jumlah segmen paru. Nah, kalau yang Dexter itu ada 10 bronki. Kalau yang Sinister itu 8 sampai 9 bronki. Kalau bronkus tertius itu dia bercabang menjadi bronkiolus yang tidak memiliki kartilago. Terus tiap bronkiolus itu eh
tiap bronkiolus itu akan bercabang menjadi 4 sampai 5. Nah, tiap bronkiolus itu akan bercabang menjadi 4 sampai 5 bronkiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Terus ada bronkiolus terminales yang bercabang menjadi bronkiolus respiratorius. Nah, di sini tuh tempat pertukaran udara pertama terjadi. Itu ada ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan berakhir sebagai si alveolus. Terus lanjut ke pulmo, ya pada bagian basis pulmonis itu berada di atas si diafragma. Terus ada apex pulmonis, dia terletak di atas kostia 1 dan masuk ke dasar leher. Terus ada facies. Yang pertama ada facies costalis, itu menghadap ke coste dan spatium intercostale, dinding cavum thorax. Terus ada facies mediastinalis yang berbatasan dengan mediastinum di anterior dan kolumna vertebralis di posterior. Terdapat hilum pulmonis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur. Terus ada margo-margo. Yang pertama ada margo inferior. Nah, margo inferior itu dia tepinya tajam dan memisahkan si basis pulmo dengan facies costalis. Itu ada margo anterior et posterior, memisahkan si facies costalis dan facies mediastinalis. Terus ke pulmodexter. Pulmodexter itu ada 3 lobus. Yang pertama adalah lobus superior, rus superius SIC 2, lobus medius SIC 4, lobus inferior itu SIC 6. Nah, oke. Terus juga ada 10 segmen dari bronchus tertius, terus ada visura oblik pulmonis dextra sama visura horizontal pulmodextra. Kalau yang sinistra, pulmo sinistra, itu 2 lobus SIC 2, 4, 2 sama 6. Terus dia 8 sampai 9 segmen dari bronchiolus tertius, terus ada visura oblik pulmonis sinistra sama lingula pulmonis. Terus di sini ada ligamentum pulmonis yang berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis pada saat bernafas. Terus terdapat proyeksi pleura berupa lipatan ke arah inferior dari hilum ke mediastinum disebut ligamentum pulmonis. Nah, dia berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis pada saat bernafas tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.